Yes, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bagaimana kabar kalian hari ini? baik. Hari ini ada yang tak masuk? Oke, itu ya. Oke, terus selanjutnya silahkan disiapkan untuk doa seperti biasa. Yuk siap. Ya. Belum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini saya absen dulu ya. Biar saya tahu panjang tidak aman. Afra dan Pak Tuh. Aimatun. Oke. Cynthia. Alifah. Alina. Alisa Anggraini. Alif. Alicia. Alyang, Cesar. Amelia. Ananda. Anastasia. Hari ini terlihat semangat ya rasanya. Anggi, Atika. Anissa. Oh ya. Aninda. Aninda. Mana? Afilanur. Ardianti. Arini. Arista. Aldia. Apriliana. Oke. Aljam Dioni. Alam Tio. Ayu. Ayu Warandira. Azri. Ya baik tar. Belan. Cantika. Ceciliana. Ceciliana. Tembaka. Terus Karista. Karina. Desa. Sakit ya. Chelsea Davina. Demika. Biopalin. Bilan-bilan. Marisa. Hasilna. Ada 3 anak yang sakit ya, sehingga kita doakan semoga teman-teman kami segera sembuh dan bisa sekolah seperti sedia. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang proses bisnis dalam bidang reklamasi dan telekomunikasi. Nanti akan saya sampaikan ini beberapa tahapan materi yang akan kalian lihat di Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita akan kesepakatan kelas. Itu yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Sepakat ya? Kan paham dong, itu yang terakhir itu tidak melakukan bullying baik verbal maupun non. Ini dalam apa? Tidak. Itu di pengadilan hari ini kita sepakati ya. Dalam pengadilan hari ini kita tidak boleh melanggar dalam kesepakatan. Oke, berikutnya. Nah,
sebelum ke materi yang akan kita sampaikan, kemarin sudah saya sampaikan beberapa hal, yaitu tentang nomor satu, apa yang kalian ketahui tentang proses bisnis. Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, Arif. Yang keras nih. Proses bisnis adalah serangkaian langkah atau kegiatan yang dilakukan secara terstruktur oleh suatu organisasi atau individu untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, betul. Untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk yang kedua, menurut kalian kegiatan seperti apa yang terjadi di pasar dalam memenuhi kebutuhan perekonomian? Kita terdapat berbagai kegiatan ekonomi seperti yang pertama produksi, membuat barang atau jasa. Yang kedua distribusi, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga konsumsi, membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, ada tiga ya. Tadi apa tadi? Tiga tadi yang pertama ada produksi, distribusi, dan oke, untuk kalian jam dua. Ini berikutnya, nah ini kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah dari bawah ini ya, memahami proses bisnis pada bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Dan berikutnya untuk alurnya ini, alurnya dia mengarah ke gambar kendaraan, yaitu merencanakan kebutuhan bisnis kepada konsumen atau pelanggan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi di sini lanjut lagi ke gambar kuadrat ya, menganalisa lagi implementasi, instalasi dan konfigurasi oleh kepuasan pelanggan. Oke, itu adalah diagram alurnya. Oke, selanjutnya, nah gini. Berikutnya adalah memahami proses bisnis dalam bidang TKJ dan telekomunikasi. Yang pertama adalah proses bisnis adalah serangkaian langkah untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, dalam TKJ, proses bisnis mendukung efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan. Yang ketiga, itu ada komunikasi yang baik antara tim, penting untuk kesuksesan proses bisnis ini. Jadi kalau kemarin itu istilahnya dasar-dasar yang sampaikan, nanti kita lanjut pada penerapannya. Yang terakhir adalah penerapan proses bisnis kita yang efektif, mendukung perkembangan industri dan kondisi yang kompetitif. Ini bagaimana cara memahami proses bisnis bidang TKJ dan komunikasi. Nah, ini adalah proses tahapannya. Oke, yang pertama, proses bisnis dalam bidang TKJ dan komunikasi terdiri dari beberapa tahapan. Jadi, yang pertama adalah menganalisa kebutuhan untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya, ada penawaran dan negosiasi. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau berbisnis itu, selain analisa, usaha ya, itu juga ada negosiasi, penawaran barang maupun jasa itu untuk mencapai kesepakatan. Setelah itu kita melaksanakan layanan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Itu ada pengujian, ada implementasi untuk memastikan kualitas layanan. Terakhir, layanan kurang duanya penting untuk menjaga kepuasan pelanggan dan menyelesaikan manfaat yang mungkin. Ini paling jangan yang jasa ataupun jual beli. Next, nah ini ada contoh penerapannya. Bisnis misalkan ini di Indonesia memahami bagaimana proses bisnis diterapkan di berbagai sektor, termasuk ISP. Apa sih ISP? Internet Service sama aja. Itu ada sistem integrator dan teknisi TKJ yang berperan penting dalam industri dan komunikasi. Jadi tidak hanya menyiapkan alatnya untuk sistemnya, dan juga ada teknik. Nah ini jelas sekali kayaknya. Satu ya, ISP adalah Internet Service Provider. Dia
sebagai penyedia konektivitas internet pada pengguna dengan menawarkan paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Kalian ada yang pasang wifi di rumah? Nah, eh, biaya pasangnya berapa ya Kang? 500 itu untuk beli itu ya, apa routernya itu ya, routernya 500 biasanya seperti itu, terus tambah biaya kabel. Atau juga mereka hanya membebankan biaya pada proses bulanannya saja. Jadi pasarnya gratis, tapi bulanannya agak mahal. Katakanlah ada yang 75.000, ada yang 100.000, ada yang 35.000 sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ya, itu. Terus berikutnya itu ada sistem integrator menggabungkan berbagai sistem dan teknologi untuk menciptakan solusi yang efisien dan terintegrasi. Kalau dulu waktu saya pasang wifi pertama itu biayanya mahal banget ya, sampai 350.000. Nah, sekarang itu semakin lama semakin murah. Itu menunjukkan bahwa ada efisien dan terintegrasi. Ya. Semua sudah pakai fiber optik semua ya, jadi jangan yang menggunakan antena untuk menangkap sinyal. Jadi semua pakai kabel. Itunya adalah teknisi TK. Jadi bertanggung jawab. Nah, ini penting. Memelihara dan memperbaiki jaringan, membuat dan merawat untuk memastikan kinerja yang optimal. Jadi ada petugas memelihara dan memperbaiki jika ada problem dari pelanggan. Itu harus siap ini ya. Ini penting kita hidup jasa dan pelayanan. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada etika profesi dalam TKJ dan telekomunikasi. Yang pertama adalah profesor. Jadi dalam berbisnis itu ada profesor. Nah, tidak boleh setengah-setengah atau main. Ya. Profesional itu adalah kunci untuk membangun kepercayaan dalam industri TKJ dan telekomunikasi. Teknisi harus menunjukkan komitmen tinggi terhadap kualitas dan integritas dalam setiap pelayanan yang diberikan, termasuk alat yang diberikan, alat yang berkualitas, tidak asal rusak dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah disiplin. Penting disiplin ya. Jadi, berangkat kerja itu misalkan jam 8 masuk kerja harus berangkat sebelum. Ya, jadi di tempat kerja tidak terlalu selama. Ya, di sini dalam menyelesaikan tugas dan ini positif adalah aspek penting dalam bidang ini. Dengan di sini teknisi dapat memenuhi harapan klien dan menjaga reputasi perusahaan dengan baik perusahaan. Oke, berikutnya menjaga kerahasiaan. Nah, ada data pelanggan yang dibawa loh, ada yang sudah dijaga. Selesai informasi klien ada tanggung jawab yang utama. Setiap profesional hari ini penting untuk melindungi data sensitif dan membangun hubungan yang saling berkait dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah menawarkan solusi terbaik, berarti memberikan pilihan yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan klien. Dan berarti untuk memberikan layanan yang kuat. Nah, itu adalah etika profesi dalam bidang teknologi atau TKJ. Ada pertanyaan? Masih paham ya, sementara ya? Nah, untuk berikutnya kita buat kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi seperti kemarin, yang sisi sini adalah kelompok 1, 2, dan 3. Yang kelompok sini adalah kelompok 4, 5, dan 5. Nah, ini materi silahkan di-scan dulu dengan dia masing-masing. Jelaskan. Kalian bisa masuk satu-satu perwakilan dari kelompok. Kalian maju perwakilan dari kelompok. Nah, misalkan saya kelompok 456 ya, akan maju 2 atau 3. Nah, menekan dulu. Di-scan dulu. Nah, yang kalau apa ngomong yang untuk nah
Ya. Silahkan pilihan. Di situ ada video materi diskusi. Silahkan diisikan. Sumpah Tuhan. Sumpah bisnis. Langsung. Ini banyak goreng. Nasi goreng. Nanti adanya setelah video kalian lihat di sini ada problem ya, masalah ya. Di sini kalian disuruh untuk memberikan salah satu contoh kegiatan produksi dari pelaku usaha kecil di desa di sekitar kalian, lingkungan sekolah atau lingkungan rumah. Presentasi apa yang dilakukan mulai dari pembelian sampai dengan penjualan tersebut. Nah, contoh apa saja usaha kecil yang berhubungan dengan teknik komputer jaringan dan komunikasi, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dan selanjutnya kalian bisa mempresentasikan dari perwakilan kelompok dari hasil pekerjaan kalian. Ya, siap ya. Nah, nanti untuk siapa yang maju nanti akan saya hubungi di depan, gitu ya. Ini untuk lebih akhirnya saya buatkan skinware ini untuk mengundi siapa perwakilan dari kelompok ini yang untuk maksud depan untuk yang pertama, gitu ya. Satu, dua, tiga. Kelompok. Nah, silahkan kesempatan dari kawan-kawan untuk masuk ke depan mempresentasikan hasil dari desain kelompok kalian. Silakan. Yang satu video operator ini. Nah, operatornya satu, yang lain nggak apa-apa. Itu. Iya. Yang berapa kali? Yang masih? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi dimulai, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cempaka Arusari, saya absen 30. Dan rekan Saya Anastasia Ainur Rahastiwi, absen 12. Saya Aulia Sarah Andana Widya Azhara, absen 20.
Saya Ayla dari Pembina dari absen 22. Di sini kami akan mempresentasikan contoh kegiatan produksi pemasangan CCTV di lingkungan kita. Pemasangan CCTV untuk keamanan. Mengapa CCTV penting dan prosesnya? Pemasangan CCTV dimulai dengan pembelian alat yang tepat, diikuti dengan pengaturan lokasi yang strategis. Proses selanjutnya adalah pemasangan dan konfigurasi untuk memastikan sistem dapat berfungsi optimal dalam menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya adalah pemrosesan pembelian alat CCTV. Pertama, pembelian, kedua pemasangan, dan ketiga penjualan. Pembelian menentukan jenis dan spesifikasi CCTV. Pelaku usaha memilih alat berdasarkan kebutuhan pelanggan dan budget yang tersedia. Kedua, instalasi dan pengaturan perangkat CCTV. Setelah alat dibeli, langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi di lokasi yang ditentukan. Kedua, penjualan, menyelesaikan transaksi. Tiga, penjualan, menyelesaikan transaksi dan memberikan garansi. Setelah pemasangan selesai, pelaku usaha menawarkan layanan purna jual kepada pelanggannya. Selanjutnya, tahap persiapan pemasangan. Pembelian alat peralatan, memilih dan membeli peralatan yang diperlukan. Setelah melakukan riset dan pembelian alat CCTV yang tepat. Kedua, persiapan lokasi, menentukan titik pemasangan yang strategis. Tim mengevaluasi lokasi untuk pemasangan agar efektif dan aman. Ketiga, pemasangan, melakukan pemasangan dan sistem pengujian sistem. Setelah menyelesaikan pemasangan dan memastikan perangkat berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemasangan CCTV. Yang pertama adalah pemilihan lokasi, yakni menentukan tempat terbaik untuk pemasangan lokasi yang tepat sangat penting untuk efektivitas CCTV. Yang kedua adalah pemasangan bracket, memastikan bracket terpasang dengan kuat. Bracket yang kokoh akan mendukung kamera dengan baik. Yang ketiga adalah koneksi kabel, menghubungkan kabel dengan sistem yang ada. Koneksi yang benar penting untuk menghindari gangguan sinyal. Yang keempat, pengaturan sistem, yakni mengkonfigurasi sistem untuk mendapatkan hasil maksimal. Pengaturan yang tepat memastikan kamera berfungsi optimal. Yang terakhir adalah penjualan dan pelayanan, yakni menawarkan layanan purna jual yang memuaskan. Layanan yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi bisnis. Selanjutnya adalah proses penjualan jasa pemasangan CCTV. Yang pertama, tahapan pemasangan CCTV. Pelaku usaha kecil melakukan riset pasar untuk menemukan harga dan jenis CCTV yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penjualan jasa pemasangan. Tim penjual memberikan penjelasan tentang produk dan layanan mereka untuk menarik minat pelanggan baru. Yang ketiga, pemasangan dan pelayanan. Menjadwalkan waktu pemasangan yang sesuai, melakukan pemasangan sesuai standar keamanan, dan memberikan dukungan lunak jual kepada pelanggan. Selanjutnya adalah proses pemasangan CCTV. Pertama adalah pembelian, memilih dan membeli alat CCTV yang tepat. Melakukan usaha kecil melalui riset pasar untuk menentukan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah pemasangan, mengatur jadwal dan lokasi memasang CCTV. Tim melakukan persiapan untuk memasang di lokasi yang ditentukan. Yang ketiga adalah penjualan, menawarkan jasa pemasangan kepada pelanggan. Pelaku usaha kecil melakukan pemasangan menarik minat pelanggan untuk menggunakan jasa mereka. Yang ketiga adalah setelah pemasangan, memberikan pelayanan untuk jual kepada pelanggan. Tim memberikan dukungan teknis untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Bagian presentasi yang dapat kita sampaikan bila ada problem, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak. Mempresentasikan
usaha kecil yang ada di lingkungan sekitar sekolah ataupun di rumah. Ada bentuk dari usaha kecil, gitu ya. Oke, untuk berikutnya untuk selanjutnya adalah biar kalian tidak terlalu tegang dalam pelajaran, Pak Reza ingin membuat sebuah kegiatan yaitu SBK. SBK ini silahkan kalian berdiri dulu semuanya. Terus silahkan berpasang-pasangan dengan teman kalian. Berpasang-pasangan. Nah gini. Kalian seolah dengan teman kalian berhadapan-hadapan, salaman tapi tidak janji. Salaman tapi tidak janji. Tangan kiri di belakang, tangan kanan bersalam, salaman tapi belum janji. Seperti ini. Dan silakan coba dia. Kayak salaman yang belum janji. Nah, salaman belum janji. Ya. Oke, dari pasangan ini kalian menentukan pasangan ganjil dan genap. Silakan kalian menentukan. Jadi harus ada pasangan ganjil dan genap. Salah satu ya, dari dua anak itu aku sih ganjil ya, aku sih genap, gitu ya. Oke, gitu ya, ditentukan ya. Oke, silakan mengacung. Siapa yang ganjil? Ayo ngacung. Nah, siapa yang ganjil? Nah, berarti salah satu genap. Nah, kalian menentukan aja pasangannya aku ganjil genap, jadi dua anak ganjil dan genap. Nah, gitu ya, sudah. Siapa yang ganjil? Siapa yang genap? Oke, sip. Berikutnya adalah nanti akan saya sebutkan sebuah angka. Yang angka itu jika kalian misalkan 7 berarti ganjil ya, 8 genap atau 9 atau 11 itu ganjil ya. Nah, bagi yang saya sebutkan angkanya ganjil ataupun genap, dia yang menangkap tangan temannya. Kalau saya sebutkan ganjil berarti angkanya ganjil berarti kalian menangkap tangan temannya. Nah, yang temannya berusaha menghindar. Hindar gimana? Zakini. Nah, tapi jangan ke sini ya. Nah, cuma menghindar gini aja. Ambrek jika ditangkap nanti tidak ke. Nah, itu ya. Oke, siap? Ya. Aba-abanya yaitu kita coba dulu. Tes dulu. Tes dulu. Angkanya adalah perhatikan 7. Ya kena. Sekarang fokus yang dilihat bukan tangannya tapi yang dilihat matanya ya, mata temannya. Nah, oke. Sekarang saya sebutkan angka 11. Oke, kalau saya lihat itu ada yang apa jenenge berusaha menyangka, ada yang berusaha menghindar, ada yang menyerahkan diri. Nah, jadi seolah-olah tidak terjadi ya. Gitu ya. Oke, sekarang tadi kan angka satuan, berikut angka puluhan, ya sekarang angka ratusan. Gitu ya. Oke. 100, siap ya? 125. Satu lagi. Nah, jadi angka yang saya sampaikan nanti bukan satuan, bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, tapi bisa penjumlahan, perkalian dan membagi. Oke, sekarang diperhatikan angkanya. 50 dikurangi 5.
tidak. Oke, selanjutnya setelah kalian dari proses diskusi, setelah proses presentasi, kelompok 6 dan sudah PSBB, sudah mulai segar ya, dan kembali ya, tidak ngantor lagi. Nah, yang terakhir ini adalah sebuah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Yaitu kesimpulan dari materi berikut adalah bahwa proses bisnis adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Proses ini biasanya melibatkan input, aktivitas, dan output. Ya, alurnya tiga ini ya, input, aktivitas, dan output yang saling terhubung dengan dan bertujuan untuk menghasilkan nilai. Jadi sama saja yang disampaikan oleh Alin waktu pertama tadi ya. Oke, untuk berikutnya adalah refleksi. Refleksi ini silahkan kalian setiap anak untuk maju ke depan mengecekkan barcode yang ada di Oke, silahkan. Nah, itu ada pertanyaan, bagaimana Mas Anu telah mengikuti pelajaran hari ini? Terus apa yang berkaitan pelajaran hari ini dengan pelajaran sebelumnya? Terus silahkan diketik di Google Form yang sudah saya sediakan di laptop. Bisa kalian scan dari situ ya? Bisa scan. Oke, silakan boleh diisi sesuai apa yang kalian rasakan. Ini ya. Itu ada pengisian nama, kelas, terus isiannya ada 2 soal ya. Ya ketahui masih beberapa kali yang kedua adalah keterkaitan dan pakai grup. Nah, untuk mengisi itu materi cukup ya, 5 menit. Oke, akan ikuti dulu. Siro. Wes, coba gini. Cuma dua ini. Sudah. Wes. Oke, refleksi sudah diisi. Sudah. Nah, sekarang perwakilan siapa yang mau menyampaikan hasil dari pertanyaan di refleksi tersebut? Saya Pak Apa namanya? Anissa. Anissa. Oke. Saya merasa senang dan paham setelah pembelajaran hari ini karena materi tentang proses bisnis di dalam TKJ dan telekomunikasi ternyata sangat dekat dengan dunia kerja nyata. Nah, tuh. Oke, tepuk tangan untuk Anissa. Oke. Berikutnya, apa keterkaitan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya? Siapa yang mau menjawab? Saya Pak Apa namanya? Alfa. Alifa. Hari ini berkaitan erat dengan pembelajaran sebelumnya karena sebelumnya kita sudah mengenal dasar-dasar jaringan dan layanan telekomunikasi. Dan hari ini kita belajar bagaimana layanan itu diterapkan dalam bentuk proses bisnis yang sistematis mulai dari analisis kebutuhan. Oke, betul sekali. Untuk Alifa ya. Oke, kesimpulan sudah, refleksi sudah, dan untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan disiapkan untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Di pembelajaran hari mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.